Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, baru-baru ini telah diselenggarakan diskusi bersama pakar di Padasuka TV, channel yang kerap menampilkan tokoh-tokoh dan pakar nasional dalam diskusinya. Pada diskusi kali ini mengambil tema mempertanyakan kebenaran makam Sumodiningrat versi Habib Lutfi. Hadir dalam diskusi tersebut pakar sejarah dan makam atau peninggalan kuno yaitu Dr. Yasir Arafat, pakar sejarah Dr. Andes Ali Rahman, pakar sejarah Inggris Skotlandia Profesor Peter Carey, serta pakar politik sosial budaya Profesor Dr. A.S. Hikam. Yang menarik dari diskusi ini adalah pendapat yang dikemukakan Profesor Dr. A.S. Hikam. Sebagaimana diketahui, Profesor Dr. A.S. Hikam adalah seorang akademisi, juga mantan politisi dan aktif di sosial budaya, terutama di ke-NU-an. Di samping itu, beliau juga mengelola pondok pesantren di lingkungannya. Dengan demikian, jangkauan permasalahan ini yang menjadi tema sentral yaitu klaim Habib Lutfi atas makam KRT Sumodiningrat sebagai keturunan Arab atau bergelar Habib telah sampai pada kalangan umum, bahkan bukan tidak mungkin sudah didengar oleh para birokrat dan pejabat-pejabat tinggi di kalangan negara dan para pengurus Nahdlatul Ulama. Sebagaimana diketahui, Habib Lutfi secara sepihak mengklaim KRT Sumodiningrat yang merupakan keluarga kerajaan atau Keraton Yogyakarta bergelar Kangjeng Raden Tumenggung sebagai orang yang berasal dari keturunan Arab Yaman yang biasa digelari Habib. Tentu saja klaim ini menimbulkan reaksi dari keluarga kerajaan, dalam hal ini Trah Hamengkubuwono II, yang merasa tidak pernah bersinggungan atau berkeluarga dengan orang-orang berdarah Arab Yaman atau Habib. Pihak Trah Hamengkubuwono II kemudian meresponnya dengan mengeluarkan bukti-bukti berupa manuskrip, buku-buku sejarah, kekancingan atau silsilah internal kerajaan, dan bukti-bukti pendukung lainnya. Semua data-data tersebut dibongkar, diteliti, dan tidak menemukan satu bukti pun mengenai Kangjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang diklaim berasal dari Arab Yaman atau Habib. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya mengklaim nama dari KRT Sumodiningrat ini adalah bernama Habib Hasan bin Toha. Sanggahan-sanggahan ini diperkuat oleh pakar sejarah dalam negeri yaitu Dr. Yasir Arafat dan pakar sejarah luar negeri yaitu Profesor Dr. Peter Carey. Peter Carey dianggap tepat dalam ikut meneliti masalah ini karena dia adalah pakar sejarah Inggris Skotlandia, yang mana kisah sejarah meninggalnya KRT Sumodiningrat terjadi ketika penyerbuan Inggris ke Keraton Yogyakarta yang dikenal dengan tragedi Sepei. Dalam diskusi tersebut, Peter Carey kembali menegaskan bahwa berdasarkan catatan sejarah yang dia tulis sendiri dan berdasarkan catatan buku sejarah yang ditulis seorang Belanda, Van der Berg, yaitu penasihat Belanda untuk urusan Arab Yaman, juga tidak menuliskan adanya keturunan Arab atau orang Arab yang masuk dalam lingkungan keluarga kerajaan Yogyakarta. Tidak ada persentuhan dengan Arab waktu itu di keluarga kerajaan. Garis sejarah sudah jelas. Siapa diri Sumodiningrat? Apakah dia keturunan Arab atau punya persentuhan dengan dunia Arab? Ya, kita tahu dari buku LWC van den Berg, Lodewijk Willem Christian van den Berg yang menjadi advisor for Inlandse Zaken pada tahun 80-an yang mempublikasikan satu buku yang sangat penting sekali, La Hadramaut et les colonies arabes dans l'archipel-Indien, Yemen Selatan, La Hadramaut, dan komunitas Arab di Nusantara pada abad 19, akhir abad 18, bahwa sama sekali tidak ada persentuhan ya, di dalam keluarga Sumodiningrat. Ada keluarga dari Hadramaut yang terpandang sekali seperti Bak Kaiban. Yang menarik adalah pendapat dari Profesor Dr. A.S. Hikam yang merupakan orang umum atau netral. Profesor A.S. Hikam menyebut
Perseteruan ini adalah perseteruan antara sejarah dengan mitologi. Sejarah dalam hal ini diwakili oleh Dr. Yasir Arafat dan Profesor Peter Carey, sedangkan mitologi diwakili oleh Habib Lutfi. Mitologi bisa saja diakui sebagai sebuah kebenaran apabila diterima masyarakat secara luas dan diprakarsai oleh orang yang berpengaruh, tokoh, dan mempunyai spiritualitas tinggi, yaitu orang semacam Habib Lutfi. Ucapan Habib Lutfi akan dianggap sebagai kebenaran sejarah. Namun demikian, budaya sejarah modern berusaha melepaskan diri dari mitologi. Dia harus otentik, berdasarkan bukti-bukti empiris, valid, dan bisa dipercaya. Di luar itu, cerita-cerita sejarah hanya akan dianggap sebagai halusinasi atau imajinasi, rekaan atau hayalan. Dalam kesempatan ini, Profesor Dr. A.S. Hikam berpendapat bahwa dalam kasus klaim makam KRT Sumodiningrat, maka pihak-pihak yang mempunyai data empiris, lengkap, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan itulah yang dipegang atau diakui. Sementara yang berdasarkan cerita-cerita imajinasi dan tidak bisa dibuktikan sudah seharusnya ditinggalkan. Namun, Profesor Dr. A.S. Hikam menyatakan bahwa orang-orang yang masih percaya pada cerita atau keterangan Habib Lutfi akan tetap ada dan tetap tidak akan mengakui walaupun sudah didatangkan bukti-bukti data empiris. Orang-orang seperti itu akan tetap ada dan biarlah itu berjalan seiringan. Beliau mengibaratkan seperti rel kereta api yang berjalan masing-masing pada relnya. Mengenai fenomena pertarungan antara apa yang mungkin akan saya bisa juluki antara pertempuran atau pertarungan antara sejarah dengan mitologi. Apa yang akan kita pakai sebagai dasar, karena dua-duanya antara sejarah yang sangat berorientasi pada keilmuan sekarang ini dan mitologi itu dua-duanya mempunyai apa yang disebut sebagai klaim kebenaran atau truth claim. Ya, sejarah ya seperti dikatakan oleh Pak Yasir, oleh Peter Carey tadi itu mengklaim sebagai kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi. Ya, nah, tetapi model truth seperti ini tentu akan di-challenge juga oleh truth yang dikemukakan oleh mitologi. Nah, challenge-nya adalah misalnya, buktinya rakyat percaya kepada kami. Nah, kalau sudah soal percaya-percayaan ini, kan kemungkinan ada kalanya yang sejarahnya yang klaimnya sudah sangat kuat tadi itu malah seolah-olah menjadi menjadi yang harus bertahan, menjadi defender. Nah, sementara yang tadi diikuti oleh masyarakat, apalagi kalau masyarakatnya kemudian tambah banyak, yang ziarah tambah banyak, yang selamatan tambah banyak, kemudian didukung juga oleh kekuatan-kekuatan kelompok organisasi, maka seolah-olah kemudian sejarah yang klaim kebenarannya tadi malah dianggap sebagai sesuatu yang subversif. Nah, dalam soal pertarungan antara sejarah yang terkait dengan misalnya makam Sumodiningrat yang ada di Jejeran dan Semarang ini, nah kita kemudian akan melihat sebetulnya siapa aktor-aktor yang melakukan hal ini, baik yang di pihak sejarah maupun yang berpihak di mitologi. Nah, ternyata kan kita lihat bahwa kedua kubu ini juga diisi oleh orang-orang yang mempunyai tingkat kredibilitas yang sangat meyakinkan. Ya, di pihak sejarawan siapa yang meragukan kemampuan dan kepakaran serta keahlian Peter Carey dan Pak Yasir Arafat ini. Nah, sementara di kubu lain kredibilitas seorang yang namanya Habib Lutfi itu adalah kredibilitas dalam pengertian spiritual dan posisi sosial yang mereka juga menganggap apapun yang diklaim atau dikemukakan oleh Habib Lutfi ini adalah sesuatu yang benar, sehingga kemudian ya dua-duanya tetap aja seperti rel kereta api tadi. Nah, masalahnya sekarang adalah
dua-duanya ini memang penting untuk kita ketahui. Nah, bagi kita yang selalu mencari truth dalam pengertian yang bisa dibuktikan secara empiris dengan bukti-bukti ilmiah, dengan genealogi yang jelas, dengan sanad yang jelas, maka tentu pendekatan sejarah ini lebih meyakinkan, lebih bisa diterima dengan akal sehat, dan bahkan ini bisa memberikan banyak penjelasan tentang masa lalu yang orang tidak tahu. Ya, karena semuanya kemudian bisa dibuktikan secara sangat detail, ya, dan punya apa yang disebut sebagai bukti dalam pengertian keilmuan, yaitu bukti-bukti empiris. Misalnya ada barangnya, ada silsilahnya, ada tulisan-tulisannya, dan lain-lain yang secara kualifikasi ilmiah sulit untuk dibantah. Dan pada akhirnya masyarakat akan memilih apakah mempercayai bukti dan data empiris ataukah cerita yang tanpa data. Demikian Bibit TV mengabarkan.